kayaknya harus perlu ada refreshing. Mungkin ini loh dok, memang mungkin kalau dikaitkan dengan praktek dokter yang saat ini loh dok, mungkin kayak Iya. terkait dengan sosmed apa gitu loh dok, itu yang menarik dok, Nah, mungkin ya dok. Jadi kan ada beberapa ya namanya kolega ya dok, itu dia pakai sosmednya live gitu dok, TikTok live ya itu saat banyak yang praktek live. ya. Nah itu gimana, diperkenankan nggak, ada itu kita diskusi nggak apa-apa. Iya, monggo dimulai. International Symposio of Adherent Placenta, focusing on placenta accreta spectrum and complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ESIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara mingguan diskusi mingguan rutin, yaitu tanya apa saja pertemuan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan bekerjasama dengan POGI dan IDI Surabaya, serta menghadirkan narasumber dari staf dari RSUD Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit UNER dan juga Rumah Sakit Jejaring. Dan hari ini kita akan bahas dari divisi obstetrik ginekologi sosial dan telah hadir di tengah-tengah kita para ahlinya yang akan membahas topik kita pada hari ini, yaitu yang pertama Dr. Muhammad Suhardono, spesialis obgyn, konsultan Jinsos. Apa gitu dok? Nanti berlaku sebagai moderator. Dan juga dua narasumber yang tentunya sangat berkompeten, jadi yaitu Dr. Muhammad Yusuf sebagai konsultan Jinsos dan juga Dr. Rizky Paranadian sebagai konsultan Jinsos. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta bila mana ingin mengajukan pertanyaan. Ini pertanyaannya sudah mulai masuk ini, jadi seperti biasa kalau topiknya Jinsos ini biasanya sangat-sangat ramai, menarik karena relate tentunya dengan layanan kita sehari-hari. Jadi silakan memanfaatkan fitur Q&A atau melalui fitur raise hand untuk nanti bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan juga moderator, dan juga bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber juga melalui kolom chat. Jadi dan sekaligus jangan lupa untuk mengakses fitur LMS atau pelataran sehat di hari ini maksimal pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari Konkes. Dan mohon maaf mungkin kali ini Dr. Brahmana sepertinya berhalangan gitu untuk bisa memberikan sambutan. Jadi untuk mempersingkat waktu karena topiknya juga sangat menarik, kami persilakan langsung kepada Dr. Hud untuk bisa membawakan acara. Monggo Dr. Hud. Iya, makasih Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Yang terhormat para guru besar, senior, sejawat yang selalu aktif begitu mengikuti TAS. Ini yang seri yang ke-212 ya Pak Arif ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini topiknya cukup menarik ya. Dan rasanya sangat update gitu dengan kondisi real yang sekarang
kita alami bersama, memberikan pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari, baik di rumah sakit maupun di praktek kita privat gitu ya. Jadi pada kesempatan ini mengenai etika dalam pemeriksaan obstetri ginekologi. Dia memang kita harus mengucapkan selamat datang ya pada era disrupsi begitu ya. Era disrupsi ketika masyarakat lebih paham mengenai malpraktek dibandingkan resiko tindakan. Masyarakat lebih paham mengenai haknya daripada kewajibannya sebagai pasien. Jadi era-era disrupsi seperti ini memang mengharuskan kita mempunyai pedoman, mempunyai guideline gitu kira-kira ya. Sebagai pemandu kita memberikan pelayanan ya yang masih berbasis pada etika dan profesionalisme kita sebagai profesi yang tentu saja sangat spesifik lagi profesi kita sebagai obstetrician dan ginekolog. Jadi memang ini yang menjadi perhatian kita bagaimana upaya kita selalu menjaga etika, moral, kewajiban profesi kita. Sedikit mungkin share sedikit ya mengenai ini kalau boleh share ya. Sorry. Ya. Iya, untuk tas kali ini adalah etika dalam pemeriksaan obstetrik ginekologi. Jadi memang era disrupsi ya. Kita ini masuk ke era disrupsi setelah COVID ini memang luar biasa. Kondisi yang real dialami oleh pemberi pelayanan kesehatan ya. Terutama beberapa hari kita harus memikirkan mengenai istilah disrupsi era jaminan kesehatan nasional. Ya, dengan paket-paket pelayanannya yang menyebabkan kita harus beradaptasi ya dengan model pelayanannya. Paket-paketnya ini ternyata juga menyebabkan perubahan alur layanan, perubahan SOP layanan kita, mungkin sampai ke kualitas layanan kita kalau kita bisa memahami sebagai bagian dari pelayanan obstetrik ginekologi. Kemudian era media sosial yang masih menyebabkan post-truth ya. Jadi memang ini yang menyebabkan kebenaran itu menjadi hal yang kadang-kadang membingungkan masyarakat, begitu kira-kira ya. Karena masyarakat akan lebih percaya kepada hal yang di media sosial itu yang sudah dilihat orang banyak, begitu. Dipercayai oleh banyak orang, bukan kebenaran yang hakiki, tapi malah kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat. Kemudian era hubungan antar profesi ya, pemberi layanan. Ini juga sangat-sangat berbeda dengan era saya mungkin 20 tahun yang lalu sebagai dokter obgyn gitu kira-kira. Era literasi hukum kesehatan ya, perlindungan hukum ya. Jadi kita ini dituntut memberikan pelayanan sesempurna mungkin. Tapi kadang-kadang kita menerima perlindungan hukum yang minimal gitu kira-kira ya. Ini yang dituntut oleh masyarakat sesempurna mungkin memberikan pelayanan, tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana bahwa pemberi pelayanan itu juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gitu. Kemudian era hubungan dengan pemerintah dan organisasi profesi ini sekarang ini memang masih dalam kondisi yang memang dinamikanya naik turun begitu kira-kira ya, sehingga menyebabkan juga perubahan bagaimana kita memberikan pelayanan, bagaimana kita berhubungan dengan organisasi profesi, dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita memerlukan sebenarnya ya apa yang harus kita lakukan ya kita harus kembali lagi ke basic kita memberi layanan obstetri dan ginekologi yang spesifik ini ya kita menjaga etik dan profesional ya kira-kira ya. Dan ini ternyata memang sudah tahun 2021 Vigo sudah membuat semacam guideline begitu yang ternyata sangat berbeda yang dengan 2017 ya. 2021 itu perinciannya begitu bagus ya. Dan kelihatannya updating dengan kondisi yang diperlukan oleh pemberi profesi, gitu, pemberi pelayanan. Ya. Di sana ada etikal untuk obligasi kewajiban kepada pasien, ya, kewajiban kepada sesama sejawat, ya, kemudian kewajiban
kepada organisasi pemberi pelayanan, rumah sakit, organisasi profesi, pemberi pelayanan juga dinas kesehatan dan sebagainya. Ya. Ethical obligation itu insurance ya. Nah ini juga diatur di Vigo ini bagaimana kita mempunyai kewajiban terhadap pemberi fasilitas akses pembayaran begitu kira-kira insurance ya. Ini karena ternyata sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan pelayanan. Dan juga terakhir etik obligasi kepada masyarakat. Ya, ternyata profesi itu juga mempunyai kewajiban etik dan kepada masyarakat luas. Apalagi pelayanan obstetri dan ginekologi sangat-sangat erat kaitannya dengan usaha promotif preventif yang memerlukan penguatan di tingkat masyarakat. Jadi kira-kira gambarannya itu bagaimana kita memahami etik itu begitu luasnya. Jadi pada siang hari ini dua narasumber yang sangat-sangat kompeten dan sangat fokus pada masalah etik kita. Ada Dr. Rizky dan nanti Dr. Muhammad Yusuf yang akan memberikan sedikit mungkin ulasan begitu dan kita mungkin memperbanyak diskusi mengenai mungkin praktek di lapangan begitu kira-kira dengan kondisi disrupsi tadi. Saya kira demikian, monggo Dr. Rizky dulu ya ini ya. Silakan Dr. Rizky untuk bisa memberikan ulasan sebentar ya. Aduh, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta Setiastas, para guru besar, para senior, teman sejawat yang saya cintai. Jadi, alhamdulillah kita bertemu lagi pada materi yang hari ini menarik menurut saya ya, menarik sekali ya. Etika dalam pemeriksaan objin ya. Karena beberapa bulan terakhir ini kita dalam agak terpojok ya, Dr. Husu ya, gara-gara beberapa ada perilaku oknum ya, saya bilang oknum yang menurut saya memang tidak layak lagi gitu ya. Tapi ya, izinkan saya juga share screen sedikit, kita izin share screen ya, memang mungkin saya sebagai awalan untuk kita refreshing bagaimana kita itu beretika dalam melakukan pemeriksaan objin gitu ya. Oke. Nah, jadi memang dalam etika pemeriksaan objin sekali lagi kita seperti yang dikatakan terhutu itu memang pasti perlu panduan yang baik ya. Padahal memang secara garis besar bahwa kita sebagai tenaga kesehatan itu sudah diajarkan betul oleh ya guru-guru kita itu kita harus menjaga betul bahwa kita dalam pemeriksaan objin itu harus dengan etika yang baik. Nah, makanya dari itu harusnya kejadian ini tidak perlu ada gitu ya. Jadi sampai ada dikatakan perkataan yang tertulis di media massa itu sangat menyakitkan gitu ya. Dan ini kondisi yang sangat memprihatinkan untuk kita semua ya. Nah, itu semoga ini tidak berulang kembali dan tidak boleh terjadi kembali. Ini harus kita hindari gitu ya. Nah, maka dari itu kita punya organisasi profesi itu tuh sudah punya buku panduannya sebenarnya ternyata ya di tahun 2017. Nah, itu ada panduan etik dan profesionalisme objin obstetri dan ginekologi di Indonesia. Jadi etika dalam pemeriksaan obstetri itu yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasien, melindungi privasinya, ya, dan memastikan layanan kesehatannya itu aman dan efektif. Nah, jadi poin-poinnya yang dari buku etik yang profesionalisme ini coba saya sampaikan di sini gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita terapkan prinsip-prinsip etikanya itu. Ya, nomor satu memang bahwa kita harus setia. Setia itu fidelity itu ternyata itu suatu amanah ya. Bahwa kita itu harus menjaga bahwa kita itu memeriksa dengan sebaik mungkin. Nah, gitu ya. Jadi memang kesetiaan itu jadi menjaga biar tidak tersebar yang luas ya. Itu mirip dengan kerahasiaan juga ya, confidentiality itu bahwa memang semua hasil pemeriksaan itu rahasia dan yang tahu hanya kita dan pasien, kecuali memang harus dibutuhkan bahwa ada hasil pemeriksaannya itu diperlukan untuk hal-hal tertentu ya, dan itu memang harus atas persetujuan dari pasiennya. Nah, menghormati harkat dan martabat manusia sebagai atau pasien kita itu bahwa memang kita memeriksa di organ-organ yang sensitif. Nah, itu tolong kita memeriksanya dengan harkat dan martabat, jangan sampai
itu dia sampai harga martabatnya jatuh atau merasa dirugikan itu sangat tidak dibenarkan gitu ya. Dan juga prinsip berbuat baik. Sekali lagi kita ini sebagai tenaga kesehatan itu harus punya prinsip berbuat baik karena kita intinya adalah menolong sesama gitu ya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh melebih-lebihkan pemeriksaan ataupun tidak apa tidak boleh merugikan ya, berhubungan berkaitan juga prinsip tidak merugikan. Jadi jangan sampai pemeriksaan kita apapun itu jangan merugikan pasien juga ya, secara langsung maupun tidak langsung gitu ya merugikannya. Nah, dan juga pasien juga punya otonomi gitu ya. Nah, artinya pasien itu punya pilihan untuk memilih terapi yang setelah kita jelaskan ya. Jadi setelah kita jelaskan beberapa pilihan dan pasien tetap memintanya sesuai dengan keinginan pasien. Nah, itu kita harus hargai gitu ya. Karena memang itu adalah prinsip-prinsip dari etika. Dan terakhir adalah keadilan. Keadilan kita tidak boleh membedakan pasien ya, bahwa atau pasien-pasien pasien-pasien yang mempunyai uang lebih atau tidak itu sama semua. Jadi kita periksanya harus dengan prinsip keadilan, yaitu kita periksanya sesuai dengan kompetensi kita dan adil ya, tidak ada hubungan dengan ke istilahnya ekonomi atau status itu tidak ada. Jadi harus sama semua secara eh, kompetensi kita secara sama. Nah, ini yang dirangkum dari buku tadi, sebenarnya standar prosedur pemeriksaan opsi itu harus ada. Nah, karena pertama kali kalau kita berurusan dengan misalnya itu ya, penegak hukum itu pasti yang di nomor satu ditanya itu standar prosedur ya. Berarti kita harus punya standar prosedur pemeriksaan obstetri ya. Nomor satu pasti itu adalah ruang yang privacy. Nah, ruang privasi itu berarti ya memang ruang itu sudah dilengkapi ya dengan misalnya tirai, dengan posisi yang tidak langsung mengarah ke pintu gitu ya. Jadi artinya itu sudah kita atur sedemikian rupa agar kita waktu periksa itu pasien merasa nyaman. Nah, itu ya. Jadi tolong itu juga diatur betul. Walaupun ruangnya sempit, tetap diaturnya harus dengan baik gitu ya. Kalau memang tidak mungkin kan ya pasang tirai. Nah, seperti itu. Dan juga tolong komunikasi yang jelas dan hormat. Jelas itu berarti apapun yang kita jelaskan itu memang eh, harapannya pasien itu mengerti gitu ya. Mengerti berarti bahasanya mungkin bahasanya disesuaikan ya. Bahasanya disesuaikan mungkin jangan bahasa terlalu medis apa ya. Dan itu memang harapannya biar pasien itu mengerti apa yang mau kita lakukan dan pasien merasa percaya kita akan melakukan pemeriksaan dengan baik juga. Nah, yang ketiga ini yang penting ya, karena memang beberapa kejadian terakhir yang kita lihat itu di sosial media pun atau yang viral beberapa yang terakhir itu bahwa pendamping medis itu kok nggak diada. Nah, ternyata memang harus ada. Itu sudah tertulis dalam buku etik tadi itu ya, pendamping medis saat pemeriksaan itu harus ada. Teman perawat, teman bidan itu harus ada waktu kita memeriksa. Ya, jadi ternyata itu sebagai istilahnya bantuan kita ya, selain membantu kita juga untuk menguatkan kita dalam istilahnya penjelasan juga gitu ya, komunikasi juga bisa. Nah ya, dan juga beliau-beliau ini juga bisa membantu menjaga privasi ya, mengingatkan mungkin kita gitu ya, mengingatkan pendamping itu juga mengingatkan kita juga bahwa mungkin pemeriksaannya itu harus begini. Nah, itu kadang-kadang pasien kita mungkin karena kondisi-kondisi yang enggak proper, nggak fit, nggak sehat, atau mungkin, nah itu pendamping itu bisa membantu kita juga ya. Nah, dan berikutnya penyediaan informasi sekali lagi, penyediaan informasi ini juga terkait dengan persetujuan yang akan diperoleh. Jadi kalau kita sudah menjelaskan dengan baik, nah pasti pasien kita itu akan setuju kok, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita menjelaskannya itu tidak baik, pasti persetujuan itu sulit diperoleh dan akhirnya timbul tidak kepercayaan. Nah, akhirnya sampai mungkin mungkin memang pasien itu merasa tadi itu ya, mungkin itu yang dia seperti yang dokter bilang, ini harusnya termasuk resiko medis tapi terjadi dianggap malpraktik. Nah, itu sangat padahal itu sangat jauh sekali gitu bedanya gitu ya. Nah, tapi pasien mengertinya adalah kita melakukan yang sesuatu yang tidak boleh atau yang salah. Nah, jadi maka dari itu informasi dan persetujuan itu harus diperoleh dengan baik. Sekali lagi diingatkan berulang-ulang adalah menjaga privasi sampai ke batasan-batasan fisik. Nah, ya. Jadi batas-batas fisik itu ya kita hanya periksa
memang di lokasi yang kita harus jelaskan gitu. Jadi kita biar tahu pasien itu, oh lokasi pemeriksaan itu hanya sebatas ini. Nah itu jadi pasien merasa paham dan merasa pasti pasien kita nanti akan mendapatkan persetujuan. Nah untuk persetujuan memang beberapa dari kita itu kalau pemeriksaan USG ataupun pemeriksaan ini ya inspekulo itu kadang-kadang tidak memerlukan eh, tertulis ya, tapi kalau memang itu dirasa lebih invasif lagi, kita sarankan harus ada inform consent ya, itu secara tertulis ya. Itu agar lebih aman juga ya untuk kita juga. Ini sudah disarankan begitu ya dari buku panduan tersebut. Dan juga ini yang mungkin yang terakhir, kenapa sih kok penting sebenarnya etika itu dalam pemeriksaan opsin? Karena memang kita itu berusaha memastikan pasien kita tuh aman dan nyaman selama pemeriksaan. Dan itu bukan hal yang mudah gitu ya, karena pemeriksaan objek itu pasti di organ-organ yang sensitif. Jadi perlu yang perasaan itu aman dan nyaman ya. Dan juga membangun kepercayaan. Nah, kalau sudah terbangun kepercayaan antara pasien dan dokter, ya pemeriksaan itu jauh lebih mudah gitu ya. Nah, dan itu yang kita bangun. Dan itu ternyata tidak mudah membangun kepercayaan itu gitu ya. Apalagi di era saat ini ya, disruptif, dan seperti dokter bilang tadi, era sosial media. Nah, itu pokoknya apa yang tertera di sosial media itu paling benar gitu. Nah, maka dari itu kita juga punya kewajiban untuk membantu menjelaskan yang benar yang mana ya. Nah, dan juga untuk mencegah terjadinya kesalahan dan tindakan yang merugikan pasien. Nah, sekali lagi, kalau kita itu sudah berpegang teguh pada etika, insya Allah kita tidak akan jatuh pada kesalahan atau tindakan yang merugikan. Nah, dan juga itu sebenarnya untuk menjaga profesionalisme atau reputasi dokter opjin. Sehingga outcome-nya adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan kita sendiri. Oke, mungkin itu dari saya, Dr. Hud. Terima kasih. Menarik ini paparan dari Dr. Rizky ya untuk membuka diskusi ini. Sudah ada banyak pertanyaan sebenarnya, ada 4 pertanyaan. Tapi saya lanjutkan sedikit dari Dr. Yusuf ya. Ada Dr. Yusuf, mungkin ulasannya sedikit dok. Monggo, ini ahlinya Dok, etik dan hukum iya, terima yang kasih mengawal hukum Dokter Hud. kedokteran. Monggo. Iya, matur nuwun senior-senior sehat semuanya di sini. Izin share ya dok, kurang lebih sama ya fokus kita ya. Eh, Masalah etik dan medical legal ini terhadap pemeriksaan. Tentu ini karena adanya kasus viral seperti itu ya. Itu yang viral ya. Yang nggak viral tentu banyak ya yang di bawah permukaan ibaratnya. Tapi bagaimana kita aware akan hal itu, bagaimana kita antisipasinya ya, penting sekali ya. Sorry, belum tampak ya slide saya. Masih proses. Di jalan kayaknya ini. Masih di jalan. Ya, sampun. Sorry ya dong. Oh ini, Mungkin terus screen share bentar. dok. Iya, oke. Jadi semua ya, ini kan mengingatkan kita juga ya, saya juga ya, sebagai profesional selalu diingatkan oleh guru-guru kita ya, kerendahan hati, terus jujur ya. Jadi eh, terus kita diingatkan ya, tanggung jawab atas apa yang kita lakukan pasti ya. Kemudian dapat dipercaya, terus tercatat ya, karena semua bisa diminta dipertanggungjawabkan. Ini penting ya, kadang-kadang hilang altruism ini ya. Eh, Maunya kita sendiri ya, bagaimana orang lain, sejawat lain, itu kadang-kadang kita kurang ya. Bolak-balik dulu kita ngingatin tentang altruism ini. Respect siapapun itu ya, sejawat kita, pasien, keluarga pasien, ya. Eh, Apa itu? KI pasien dengan baik ya. Dilihat latar belakang pendidikannya, kita berusaha memakai bahasa yang mungkin sama ya. Itu penting sekali ya, kita menilai. Terus compassion juga, rasa iba
empati itu juga penting ya, harus sensitif ya, lagi kesusahan atau bagaimana status mentalnya dan bijaksana juga. Nah, tentu aspek hukum ada ya. Pemeriksaan kita itu banyaknya invasif ya, termasuk USG. USG adalah pemeriksaan invasif ya. Walaupun tidak memerlukan informed consent, tapi kita harus tahu ya terhadap hal itu ya. Tentu kita kompeten terus memperoleh rangkaian pelatihan ya untuk bisa melakukan suatu kegiatan medis ya, suatu praktek kedokteran tentunya. Dan penting juga suatu informed consent pastinya ya pada kondisi tertentu ya. Kemudian informed consent pernah saya bawakan ya di acara TAF itu. Harus jelas dan jujur ya, manfaatnya apa ada alternatifnya. Kemudian termasuk pemeriksaan ini ya, PT ya, USG, apalagi membuka bagian yang sensitif itu termasuk hati-hati kita di sana ya. Kemudian memberi pasien kesempatan untuk bertanya ya. Hati-hati ya, efek resiko mediko legal ya, termasuk sistem hukum di Indonesia itu bisa kena tentunya. Kemudian ini ya, namanya KPON ya, pendamping. Kadang-kadang jangan pernah kita melakukan pemeriksaan kalau kita lagi seorang diri ya, itu sangat resiko etik dan mediko legalnya sangat besar, termasuk dokter perempuan juga ya. Jadi bukan berarti dokter perempuan itu tidak didampingi oleh perawat atau bidan perempuan ya, sama ya, walaupun yang kita periksa adalah perempuan ya, karena zaman sekarang era disruptif ya, bukan berarti dokter perempuan terbebas dari kondisi ini, enggak ya, karena kehadiran saksi kalau saat pemeriksaan di BAP penyidikan ya atau di pengadilan itu penting ya. Kalau kita walaupun perempuan tanpa kelahiran itu potensi juga suatu kasus medical legal ya. Di sini pada kasus yang lagi viral itu kita bisa menganggapnya itu suatu pelanggaran dan sudah bisa masuk ke KUHP ya, karena pelecehan tersebut ya. Ingat pasien itu adalah pihak pertama ya, sedangkan keluarga itu adalah pihak suami, keluarga, kerabat itu pihak ketiga ya. Jadi kita harus minta izin dulu sebenarnya ya, tidak berhak langsung kita informasikan. Itu kadang-kadang kita lupa di sini ya. Yang pihak pertama tentu ibu hamil ya. Kalau dia minta berahasiakan, kita akan rahasiakan ya, kecuali di bawah umur tentunya. Privacy dan kerahasiaan itu sangat sensitif ya. Jadi menyebarkan informasi, misalnya pemeriksaan itu kita pakai live Instagram atau live TikTok, itu juga harus hati-hati ya. Yang dewasa juga yang tidak cukup umur tentu izin orang tua pendampingan itu penting ya. Itu saja mungkin dokter, saya izin untuk stop share screen. Monggo kita diskusikan. Ya, menarik ini Dr. Yusuf, matur nuwun insight-nya. Jadi memang ini seperti di reminder ulang gitu ya, hal-hal yang penting yang sebenarnya dasar. Sebagai dokter objin ini memang ada kekhususan tersendiri mengenai bagaimana kita berhubungan dengan pasien-pasien kita, perempuan-perempuan yang tentu mempunyai kebutuhan, mempunyai privasi, mempunyai hak yang mungkin berbeda ya dengan kebanyakan pasien-pasien yang lain, apalagi kasus obstetrik dan ginekologi yang sangat sensitif. Ini sudah banyak pertanyaan Dr. Yusuf, Dr. Rizky. Ini yang tiga ini sudah Dr. Harya diborong, Dr. Harya Narutama semua ini. Luar biasa beliaunya. Monggo, luar biasa ini. Jadi sebelum tayang tadi sudah sudah ada pertanyaannya. Luar biasa. Saya Dr. Yusuf ya, kita coba jawab ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, pada kasus pencabulan pasien oleh oknum SPOG yang kapan hari viral,
apakah sanksi yang dikenakan dapat berlapis? Tadi sudah mungkin sedikit disinggung. Apakah sanksi berlapis itu pidana, KUP yang berlaku, atau hanya dari organisasi profesi? Bila ada sanksi dari OP yang mana? Ini yang juga tadi saya sebutkan memang ini ada disrupsi mengenai hubungan OP dengan profesional ya, dengan kita ya, dan pemerintah tentu saja. Mungkin bisa dibantu dijawab, mungkin Dokter Rizky dulu mungkin atau Dokter Yusuf, Saya sedikit, mungkin tapi sudah yang disinggung. kayaknya ahli ini Dokter Yusuf dong. Iya, Kalau kalau yang mediko tentang legal. ya, Monggo Dokter ya. Yusuf ada masukan Dok, membantu menjawab Dokter Haria. Apakah memang ini berpotensi masuk ke ranah KUHP Dok, pidana? Saya juga Mungkin Dokter Rizky dulu ya, sebentar ya Dokter Ya, Rizky. tidak apa-apa. Saya coba Sambil saya nguji dulu. sama Dokter Rizky ya. Siap, Ya. siap Dokter Yusuf. Jadi nggih, matur suwun Dokter Hud. Jadi Dokter Haria ini luar biasa ya. Pertanyaan beliau itu sangat tajam semua ya. Jadi memang aktual juga. Jadi kalau kita lihat satu persatu dari kasus yang kita yang ketahui ya Dokter Hud ya, memang bahwa Ya. sanksi itu bisa kita kenakan berlapis, itu betul. Karena memang ini secara satu memang kalau kita lihat secara prinsip etikanya jadi sudah nggak dapat semua ya Dok ya. Jadi berarti prinsip etika itu berarti memang artinya sudah kena pasal yang seperti ini ya, pelecehan seksual. Nah, karena itu ya Dok, itu ada juga masuk Dok. Jadi terus tindak, nah itu sudah kita bisa kenakan KUHP ya Dok, tindak pidana ya. Nah itu ya. Kalau untuk organisasi profesi tetap organisasi profesi akan menindak tegas ya Dok. Jadi memang bahwa mungkin kalau perlu sampai yang terakhir saya ingin tahu ya Dok, mungkin ada terus lebih update lagi itu sampai ini ya istilahnya mungkin akan di reschooling lagi terkait dengan bagaimana istilahnya ataupun juga ada pembinaan secara etik ya Dok dan profesionalisme untuk pada oknum ini ya Dok. Itu mungkin yang untuk dari organisasi profesi. Kalau hukum mungkin nanti Dr. Yusuf mungkin lebih paham ya Dok. Maksudnya Ya. memang kalau sudah Mungkin masuk ya. pidana itu. Iya, mungkin yang kita mungkin seperti di surat edaran dari PP POGI ya, memang melihat kasus itu juga harus proporsional ya, proporsional artinya memang ada proses di sana ya. Kalau kita hanya berbasis dari medsos, berbasis dari berita dari media, mungkin kadang-kadang kita ada bias ya. Jadi memang ada proses di sana yang memastikan memang harus ada mungkin pelanggaran etik dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya memang ada proses yang harus dilalui oleh teman sejawat kita ini, mulai dari pemeriksaan etik di organisasi profesi dan tentu saja organisasi profesinya ya organisasi profesi yang teman sejawat ini menjadi anggotanya. Ya sementara ini kan POGI semua ya, masih satu POGI, one POGI. Jadi mestinya ya kita masih POGI ini berharap memang harus secara proporsional menanggapi kasus tersebut. Jadi ada proses di sana. Dan memang ya ini prosesnya harus kita lihat dari both side story dan sebagainya. Jadi memang di organisasi pun ada institusi, lembaga yang artinya menangkap itu sebagai bagian dari kewajiban organisasi profesi untuk menghadirkan keadilan ya dan perlindungan hukum juga untuk sejawat kita. Jadi memang ini yang memang menjadi perhatian kita. Jadi harus proporsional dan mungkin kalau memang ada masalah sampai ke pidana ya kita memang harus melihatnya itu sebagai akuntabilitas sebagai pelayanan kita. Monggo Dr. Yusuf ada model Itu yang pertanyaan mediko-legalnya pertama Dok. ya Dokter Bud ya. Iya, yang pencabulan kemarin itu. Mungkin ada updating dari kasusnya Dok. Iya. Iya sebenarnya urusan sama polisi yang kita lihat di berita itu bukan kasus yang USG itu ya. Jadi kalau kita baca sebenarnya karena percobaan perkosaan ya, dan itu ancaman hukumannya percobaan perkosaan, KUHP-nya jelas ya. Tapi untuk pemeriksaan yang itu kan kita duga ya, karena kan kita mengamati suatu video ya. Itu bisa berbagai macam ini ya, sisi ya sebenarnya ya. Kita pun kalau pertama apakah ada laporannya, siapa pasien itu ya, yang di video itu. Karena susah kita ya menduganya seperti itu ya. Kita akan bisa berpersepsi macam-macam terhadap tayangan video itu ya.
Tapi kalau kita bisa mengatakan ya secara kasat mata eh, punya apa ya kecenderungan ya itu adalah pelecehan ya. Tapi sekali lagi itu kan bahasa kita ya. Selama itu nggak dilaporkan ya atau diminta melaporkan si pasien ya, maka kasus itu bisa aja berhenti ya. Makanya pada kasus itu ya kalau kita di medico legalnya POGI ya itu ya, yang diangkat bukan kasus di video itu ya, tapi lebih ke arah ya sebelumnya ada peristiwa percobaan perkosaan sama pasien. Ya kalau saya bisa menanggapi itu ya, saya berhati-hati komentar kita terhadap video itu seperti itu. Ya, Kan saya masang setuju. kamera Yusuf. di tempat praktek itu kan juga Ya, pelanggaran ini juga sepertinya. Ya, ya pelanggaran privasi itu juga. juga Jadi nggak memang boleh ya. iya, jadi pelanggaran profesi juga ada di sana. Jadi memang kalau saya melihat kalau kita hanya melihatnya dari medsos, kadang-kadang kita ada bias di sana. Jadi memang Iya. ya memang kita harus melihatnya secara proporsional. Saya setuju sekali dengan surat edaran dari PP POGI bahwa melihat kasus itu juga harus kita lihat secara sesuai dengan proporsinya. Jadi memang ini harus kita lihat dari both story, kemudian kita panggil sejawat kita dan yang lain sebagainya supaya memang ada kejelasan. Kemudian untuk Iya loh. masalah apa pelanggaran etika kan juga sudah ada institusi ya dari organisasi profesi. Jadi ini memang ya monggo, organisasi profesi sepertinya nggak diperlukan, tapi kalau sudah ada kasus seperti ini, akhirnya juga ujung-ujungnya kita sangat-sangat memerlukan organisasi profesi itu. Jadi Tambahan memang, Dokter Bud. halo, Jadi sekarang itu ya iya, sejak adanya majelis disiplin profesi, iya, jadi kalau ada kasus seperti ini, polisi nggak bisa dengan serta merta apa langsung disidik seperti itu. Tetapi dia biasanya bersurat ya, ditarik dulu. Yang bersurat itu kalau kita lihat polanya itu bisa suatu Kapolres ya atau Polda biasanya itu bersuratnya ke Majelis Disiplin majelis Profesi disiplin ya, dulu ya, ya. Nah, dari sana baru akan ditentukan ya kasus ini apakah putih ya, apakah bisa dibawa ke arah eh, pidana penyidikan dan oleh sebagainya ya. polisi ya. Jadi Ya. polisi sekarang memang harus menunggu ya. Kalau dulu kan bisa langsung ya menghubungi organisasi profesi untuk meminta eh, saksi ahli dan lain sebagainya ya. Tapi kalau sekarang tunggu MDP. Nah, tentu MDP ini ya 9 orang seluruh kasus di Indonesia tentu mereka dibutuhkan kecepatan ya karena masing-masing kasus itu Antri kan ya, 2 minggu ya dan itu akan merepotkan. Nah, kedepannya dapatkan memang akan ada ya masing-masing belum wilayah sekarang ya ya kayaknya ya. masing-masing wilayah yang Ya. masing-masing wilayah itu akan ada MDP ya. Tapi itu nanti kita lihat ya karena memang bunyinya undang-undang seperti itu ya. Jadi peran peran Kementerian Kesehatan tuh sangat besar ini karena mereka apa nggak diatur memang dia di undang-undangnya ya tapi PP-nya kan lagi dipermasalahkan itu ya lagi Ya, jadi digugat ya memang karena ya. semuanya kan eh, ditentukan bisa oleh satu badan seperti itu dan itu yang nggak ada checks and balance-nya yang di Balasnya sana setuju. ya itu Iya. sih dokter. Jadi iya betul, saya setuju. Memang ini masih masa transisi begitu ya, disrupsi lah istilahnya. Kita hubungan dengan government, dengan pemerintah, kemudian organisasi profesi dan sebagainya masih mencari bentuk yang paling ideal menurut saya loh ya. Jadi ini memang masih dalam berproses, jadi memang masih banyak hal yang perlu diatur lagi. Kemudian yang kedua ya Pak Yusuf ya, yang selama ini belum pernah dibahas adalah bila seorang oknum dokter bermasalah melanggar etik maupun hukum lalu kena pidana, dikenai sanksi baik berupa denda penjara dan lain sebagainya, setelah oknum dokter tersebut selesai, apakah masih bisa berpraktek? Ini perlu kejelasan juga. Medico legalnya bagaimana? Masih bisakah dokter tersebut mengurus SIP? Ya, apakah harga mati kartu merah terus menerus atau memang ada proses yang bisa pasien nggak dicabut dan kembali schooling dan sebagainya, itu prosesnya bagaimana Dokter Yusuf? Mungkin bisa Iya diinformasikan ke teman-teman. Silakan. jadi
hukuman itu dok, kalau sudah memang ada unsur pidana ya, kemudian terus dokter sudah menjalani, eh, ini terkait ini ya, terkait profesi ya. Ya, Eh, kan yang sederhana misalnya ya, pasien merasa dirugikan, misalnya dioperasi, infeksi, kemudian kematian ya. Nah, kemudian eh, karena memang disebutkan ya kematian dan kecacatan tuh bagaimana ya, apa, eh, dendanya lah intinya seperti itu ya. Memang semua kalau dari undang-undang itu memang lebih ke arah itu, bukan kurungan badan ya, lebih ke arah sana ya. Tetapi kadang-kadang hakim itu nggak hanya ngelihat satu undang-undang ya, dia waktu apa jaksa memasukkan pasal-pasal tuntutan itu kan ada pakai hukum yang lain seperti itu ya, KUHP-nya dipakai ya. Tapi memang memang eh, apa ya, kalau kita lihat sistem peradilan di kita, misalnya dari pengadilan negeri bisa banding atau kasasi ya seperti itu ya, sampai PK dan lain sebagainya ya kalau kita tidak puas ya kan. Tapi itu tidak menghilangkan profesi kita dok ya. Eh, ya, apa itu, eh, menghilangkan profesi kita itu tentu lewat putusan pengadilan ya. Tetapi kalau terkait tindakan ya, tindakan kita ya, tindakan kedokteran ya, eh, hakim itu pun tahu ya, nggak ada seorang dokter pun itu berniat mencelakakan seperti ya, itu ya. betul. Itu dasar ya. Baik jaksa ya, sebenarnya itu di mereka pun ya, polisi, kemudian jaksa, kemudian sampai hakim itu tahu mens rea-nya Dengan itu kan sengaja gitu enggak bahasanya ada kan, ya dok ya. nggak ada. Jadi Makanya kelalaian eh, mungkin yang anu iya di situ. iya, jadi nggak akan menghilangkan profesi kita ya, Ya, eh, sebagai dokter ya. Jadi kalaupun harus menjalani hukuman ya, eh, setelah putusan pengadilan ya, dia akan balik di profesi, apa, nggak menghilangkan lah, karena itu nggak praktek termasuk lagi gitu bisa ya. masuk ke pelanggaran hak asasi nanti di sana, Ya, menghilangkan iya. pekerjaan dan lain sebagainya itu. eh, Hakim pun tahu seperti itu ya, karena nggak ada mens rea-nya itu ya. Dan eh, menjalani profesi, mencari kehidupan itu ada hukum yang lebih tinggi ya, termasuk apa, hak asasi di sana ya. Dan eh, nggak akan sampai melanggar hak asasi. Itu sih mungkin dokter Hud. Iya, saya setuju, saya sepakat. Mungkin ada Dokter Rizky yang menambahkan dok, sedikit dok, untuk kasus ini yang Ya, apa ya dok. Itu kembali mungkin juga praktek lagi. berkaitan sama pertanyaan nomor 3 dokter Hari ya dok. Iya, Mungkin dokter iya Hui betul. dapat Yusuf. Jadi memang beberapa uh, kejadian yang terkait dengan tenaga kesehatan kemarin itu istilahnya di blow up-nya itu luar biasa gitu ya dok ya. Seperti kita tuh memang salahnya luar biasa gitu. Padahal tadi menurut Dr. Yusuf tadi bahwa kita itu pasti ataupun istilahnya teman-teman di pengadilan misalnya yang di ya dok, polisi, hakim, apa itu terus mengatakan bahwa memang kita itu juga pasti tidak ada dalam pemikirannya dokter itu bersalah ya. Memang mungkin hanya oknum gitu ya. Nah, cuma ini memang kenapa kok ada yang beda standar. Nah, itu ya memang ini mungkin butuh penjelasan lebih lanjut ya mungkin dokter ya. Tapi mungkin bukan di forum ini ya, mungkin dokter bisa beda. Jadi saya rasa memang kalau terkait dengan eh, penghilangan profesi itu juga nggak bisa gitu ya. Jadi memang ya sesuai dengan dokter bisa tadi bilang bahwa memang mungkin tetap eh, sebenarnya tetap perannya itu di situ adalah organisasi profesi ya untuk membantu mengawasi ya dok gitu ya. Oke, mungkin gitu dok kalau dari Ya, saya. ya setuju. Jadi mungkin memang karena organisasi profesi ini sekarang ini Ya, dokter Hud. perannya agak dikurangi untuk mengawasi teman sejawat ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin peran ini yang mungkin harus kita optimalkan lagi ya untuk pos hukuman dan sebagainya, schooling, yang bisa schooling ya pasti organisasi profesinya itu yang sesuai dengan kebutuhannya, etik profesi dan sebagainya yang paling tahu ya teman-teman sejawat ya, peer grupnya. Jadi memang kita optimalkan aja profesi kita untuk organisasi profesi kita untuk Tuh, bisa masih membantu terlempar melayani juga. dengan baik-baiknya. Mungkin yang berikutnya ada pertanyaan, Dokter Rizky. Terima kasih dokter, izin Ya, bertanya, mohon penjelasan dokter terkait pembuatan video oleh dokter saat sedang melayani. Pemeriksaan dokter atau lagi ada tindakan
walaupun sudah ada persetujuan dari pasien dan niatnya konten untuk edukasi ya, tapi apakah ini tetap baik secara etika lah ini? Ini memang Tadi baru kita omongin ya dok ya. iya hal yang baru, yang relatif baru, Ya, ya, ya. kecenderungan teman-teman ya sejawat ya, Ya, bukan saja dokter Opcin ya, hampir semua sejawat ya. untuk melakukan sebagai konten kreator gitu. Mungkin Live ada gitu ya. tanggapan dokter Rizky? Ini Ya, diskusi saya panjang sedikit sebenarnya. dulu dok, saya sedikit. Ya, Nggih, matur suwun terus. Jadi kalau dari pertanyaan ini ada yang mirip dok, ini sama yang bawah juga sama. Jadi pembuatan video oleh dokter mungkin ya saat pemeriksaan berlangsung berarti ini live ya dok. Jadi menggunakan sosial media tertentu untuk bisa live. Nah, tapi sekali lagi kalau kita mengacu pada buku acuan tadi dok, buku etik dan profesionalisme dari POGI, itu sebenarnya ya mohon maaf itu kayaknya kurang dibenarkan ya. Karena memang satu kerahasiaan dari si pasiennya kan akhirnya tidak tercapai. Kemudian pemeriksaannya mungkin memang tidak periksa live langsung gitu ya dok, nggak tahu. Memang mungkin dari sudut pandang kameranya bagaimana itu hanya melihatkan tidak langsung ke pasien, hanya melihatkan ke dokternya saja. Tapi mungkin dari kamera itu kelihatan, mohon maaf, kadang-kadang ada kelihatan mungkin layar TV yang menampilkan USG-nya. Nah itu kan kadang-kadang yang kita takutkan ada nama, ada hasil pemeriksaan. Nah, itu yang tidak dibenarkan secara etika, secara etik ya, Dok. Jadi prinsip-prinsip tadi bisa menurut saya mengganggu prinsip-prinsip etik tadi itu. Mungkin kalau saya sih begitu, Dok. Jadi secara etik sebenarnya menurut saya tidak dibenarkan. G. Mungkin ada masukan dari Dr. Yusuf. G. Matur suwun. memang dokter Yusuf Ya, ada dok untuk kasus seperti ini semakin banyak kelihatannya teman sejawat yang memakai media iya dok. sosial. Silakan. Jadi pertama dok, kita balik ke kode etik ya. Kode etik yang ada itu bukan ngarang ibaratnya ya. Kode etik yang ada itu dari World Kajian-kajian. Medical, Iya. ya World Medical Council ya. Jadi ibaratnya apa yang dilakukan oleh dokter di dunia ya lewat World Medical Council itu di sanalah kode etik ya yang setiap kalau nggak salah itu setiap 4 tahun ya itu bisa ada perubahan-perubahan ya. Yang kita di sana sifatnya copycat lah seperti itu ya. Nah, yang unik itu karena memang jelas di sana bahwa dokter itu tidak boleh berpromosi ya. Kemudian siapa yang boleh berpromosi? Yang boleh berpromosi tentu tempat kita bekerja silahkan ya dengan Terusnya. Ya. apa itu proporsional. Intinya seperti itu ya. Kan kadang-kadang kita itu lupa ya, kita itu bisa ya melakukan suatu pekerjaan ini itu kan bukan karena kita ya, karena ada guru kita di sana, ada guru-gurunya kita ya, kemudian ada rumah sakit yang menyediakan tempat, ya legalitasnya dipenuhi dan lain sebagainya. Artinya kan banyak sekali ya. Ya. Nah hati-hati yang seolah-olah itu kita itu one man show seperti itu ya. Betul. Nah kemudian biarkan rumah sakit yang melakukannya itu ya terkait video ya. Mereka pun ada kode etiknya ya rumah sakit itu ya. Jadi jangan yang kita yang berhadapan biar rumah sakit ya melakukan promosi, kemudian siapa yang boleh melakukan kegiatan melakukan perekaman di rumah sakit, biarkan rumah sakit ya. Nah, potensi yang banyak kita langgar itu kalau itu adalah milik kita sendiri ya. Misalnya kita praktek pribadi ya, yang apa itu yang ngatur etiknya nggak ada ya. Misalnya klinik utama kayak gitu ya, nggak ada tuh ya. Bagaimana aturan etiknya di sana ya. Yang lebih banyak akan kena yang sebagai individu ya. Kalau rumah sakit sih masih ada seperti itu. Jadi kondisi ini memang hanya terjadi pada nggak semua negara tentunya ya di negara maju yang waras ya. Berarti Amerika nggak termasuk ya. Kadang nggak semua negara maju itu yang pikirannya juga berpikir waras kayak gitu ya. Kita mungkin lihat di negara-negara misalnya di Jepang ya, kemudian di Eropa Utara yang nggak ada pastinya ya. Ya kegiatan kamera untuk menyenangkan pasien, mengentertain, kemudian apa itu terlihat sebagai sesuatu yang menggembirakan, tidak ada ketegangan dan lain sebagainya. Padahal
resiko operasi itu pertama ya pasti kan resiko pembiusan, nomor satu ya resiko perdarahan ya, suatu yang bisa eh, kehilangan nyawa orang di sana ya. Kalau di negara maju pasti dilarang hal-hal seperti itu ya, kegiatan-kegiatan entertain hanya untuk menyenangkan Ya. pasien kan, nggak standar kan. Orang yang punya duit Iya, yang bisa membeli betul. semua seperti itu kan. Mm-mm. Kalau di negara sosialis yang nggak boleh lah pasti ya. Kenapa kamu yang harus diistimewakan? Kalau negara kita kan bukan sosialis ya, jadi Tengah-tengah ya. iya, jadi apa ya, suka-suka yang punya uang kan kalau di kita kan, Nah, tergantung rumah sakit tuh bisa dibeli, dokternya bisa dibeli ya. Kadang-kadang ujung-ujungnya ya, eh, mohon maaf ya, apa ya ujung-ujungnya duit lagi gitu kan, dan itu kan sedih ya kita itu kan. Tapi itu yang terjadi ya, ujung-ujungnya ya sekali lagi duit, being famous ya, dan itu already inside in our blood intinya. Nah, hati-hati kita ngontrol ngontrol itu ya, already inside in our blood itu ya, DNA kita itu DNA yang mudah. Bagaimana being famous and being rich itu aja value-nya ya. kan, sedih kan jadinya. Itu sih Dr. Hood. Iya, makasih. Jadi memang kalau dari beberapa saya membaca buku yang 2021 itu memang itu menghilangkan profesionalisme kita. Kalau kita eh, lebih cenderung melakukan apa ya pelayanan sampai ke medsos ya. Jadi profesionalisme kita akan tergerus kalau kita penghargaan terhadap profesi kita akan tergerus. Karena apa? Karena semakin banyak yang nanti akan mengkomentari. Jangan lupa komentar itu bukan hanya yang positif, banyak juga yang negatif mengenai pemeriksaan itu. Ini akan menggerus kesakralan atau ya kehormatan dari profesi kita. Ya. Seperti nantinya pemeriksaan pasien itu akhirnya menjadi seperti servis AC, servis mobil dan sebagainya kalau menurut mereka. Jadi memang kehormatan profesi kita itu tolong dijunjung tinggi begitu sehingga hal-hal yang lebih banyak nanti komentar dari yang lainnya yang memberi kesempatan komentar dengan yang lainnya itu diredam. Jadi memang kehormatan kita menjadi taruhannya. Kalau kita misalnya ada sesuatu pada saat kita live TikTok dan sebagainya, itu akan banyak komentar. Jangan lupa banyak komentar yang hate speaking itu juga cukup banyak. Ini akan mengurus kehormatan profesi kita. Jadi ada beberapa hal juga mengenai ini yang sampai ke itu, Dok, sampai ke show mengenai pemeriksaan 4D untuk bayi, untuk janin. Itu ada disebut show time to photogenic baby, begitu kira-kira. Ini kan hanya entertain sebenarnya. Semakin nanti seperti dilukis, kemudian seperti real, sampai bodinya itu aja yang diperhalus begitu, sehingga ini seperti show time. Dan ini rasanya memang kurang apa ya, menghormati pasiennya dan sebagainya akhirnya muncul di sana. Privacy tidak muncul dan sebagainya. Ini yang memang menjadi tantangan kita era disrupsi ini. Kita kembali ke tetap tadi saya setuju sekali bahwa kita bekerja itu ya memang bukan hanya karena one man show ya, banyak tim yang bekerja. Jadi kalau apalagi di saat kita melakukan operasi, pada saat kita melakukan tindakan dan sebagainya, ini yang mestinya memang menjadi perhatian kita bahwa semuanya harusnya mempunyai mempunyai hak yang sama ya, jadi bukan hanya dokternya ini yang nantinya akan berimbas kepada yang lainnya. Ini ada pertanyaan menarik juga dari Dokter Indi nih, beberapa rumah sakit membedakan tempat pendaftaran untuk BPJS dan umum. Ini termasuk beretika apa tidak, Dok? Saya dulu kali Dokter Hud coba menjawab. Baik. Oke, kalau jadi pertanyaan Dokter Indi menarik ya, Dok. Jadi memang tempat perbedaan tempat pendaftaran ini kalau secara terkait dengan urusan administrasi itu boleh, Ya, Dok. nggak Karena kan apa-apa, memang boleh. boleh. Jadi karena memang biar agar Nyamanan kan memudahkan. membedakan di sana ya. Betul, karena hanya memudahkan untuk Ah, administrasi saja. Tapi kalau untuk pemeriksaannya itu harus ya, sama karena sekali lagi karena prinsip etika kita harus berkeadilan ya, Dok. Jadi tidak ada justice ya. membedakan Ya, BPJS atau umum. Jadi insya Allah sih kalau untuk pendaftaran dan itu benar-benar ini ya untuk istilahnya untuk administratif itu nggak apa-apa, Dok. Kita nggak ada masalah karena itu. Tapi kalau untuk pelayanan itu dalam arti itu
Maksudnya kalau sampai membedakan sekali itu Iya, menurut saya standar tidak sesuai. keselamatan pasien, Ya, standar nah, obat-obatan, ya betul dok. mestinya nggak boleh kita Tidak boleh. melihatnya Secara sebagai etika tidak bagian boleh. dari. Nggih. Ya, Nggih, ngaten dok ya. kalau itu dokter Indi. Nggih, sampun. Ada tambahan, Dokter Yusuf? Dok, jawab ini dok, sering Yang kan mana? Yang mana? di ini yang USG apa itu Oh iya itu. memfoto Ah, itu juga itu kan sering banget ya dok Ya. izin foto seperti itu ya. Nah, memang pendamping kita ya di ruang pemeriksaan ini terutama yang di private ya. Kalau di mana di rumah sakit pemerintah tentu nggak boleh ya. Pokoknya perekaman gambar itu nggak boleh. Tapi kan masyarakat kita ini kan harus kita sadar ya kita itu hidup di mana sih ya hidup di Indonesia ini memang cukup unik ya masyarakatnya ya. Kemudian minta izin untuk merekam gambar. Nah, hati-hati di sana. Kadang-kadang gini, eh, itu kan data digital ya. Biasa alangkah baiknya terangkan ya. Kalau sudah ngangkat kamera, ibu ya atau bapak boleh ambil gambar yang di layar situ saja ya. Tetapi jangan pernah ngambil gambar perut ibunya atau fisik ibunya yang ikut terekam gitu ya. Jadi memang hanya layar USG-nya atau layar TV arahkan ke sana itu sarannya. Yang kedua, jangan ada bagian tubuh ibu yang terekam saat perekaman oleh pasien. Kemudian eh, kita selaku pemeriksa saat melakukan pengambilan gambar, hati-hati apa yang kita ucapkan di sana karena itu ya, terekam ya. rekam. Itu juga ya. Jadi saat si suami pasien melakukan perekaman di gambar, kita juga kalau bisa kalau saat kita ngomong jangan yang kita bicarakan ini punya potensi nanti dipakai dasar bukti ya. Eh, apa misalnya kita bilang tentang kelamin aja salah nanti bisa dituntut ya. Kemudian terkait kita bicara tentang oh ini semuanya normal nanti luarannya jadinya Deadline otorita. berbeda ya. Padahal ada omongan kita yang terekam ya. Jadi siogianya kalau kita mengizinkan pasien itu prinsip-prinsip itu harus kita perhatikan. Seperti itu dokter Bud. Ya. Iya, setuju. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin perlu apa ya, tambahan dari komentar dari ahli etis ya mengenai ini supaya kita sadar. Kadang-kadang kita kalau sudah berhubungan dengan pasien dan sebagainya itu kita bahwa itu ada apa konsekuensi di kemudian hari yang kita kadang-kadang lupa. Ini tentang SPOG praktek dengan USG tanpa ada alat USG, TV, atau bahkan tidak pakai alat USG hanya mengandalkan pemeriksaan fisik. Itu bagaimana, dok? Ya. Ada komentar, dokter? Monggo dokter Yusuf dulu. Ini yang Jadi kan gini mengandalkan dok, pemeriksaan fisik saja. Ye. iya, ya tentu ya kondisi ini pertama di mana kita melakukan pemeriksaan Iya, ini ya. betul. Settingnya di Itu mana? penting ya, apakah itu di rumah sakit atau praktik pribadi ya. Segala sesuatu itu harus jelas karena USG itu adalah pemeriksaan tambahan ya, pemeriksaan tambahan. Nah, selama kita ada inform consent ya, pasiennya juga tahu ya apa yang dia bayar, apa yang dia terima ya. Dia tahu ini kan ada suatu transaksi di sini ya. Apa pemeriksaan tambahannya itu nggak diberikan, tapi pasien itu dengan sadar tahu ya bahwa tidak akan dilakukan pemeriksaan USG ya, tidak ada masalah sebenarnya ya. Rumah sakit pun kalau itu memang diterangkan sebelumnya itu tidak ada masalah dan pasien pun bisa menerima ya. Asal ada bukti ya Pak bahwa pasien itu bisa menerima hanya pemeriksaan fisik dan kan tidak ada salahnya ya. Pemeriksaan fisik tentu eh, ruang ruang errornya kan ada di sana ya. Kita kan beda ya dengan pemeriksaan. Kan pemeriksaan tambahan itu tentu akan memper runcing diagnosis kita dan itu pasien juga harus tahu ya. Sekali lagi itu kita tekankan semua pemeriksaan tambahan itu tentu akan memperuncing diagnosis kita ya. Tentu untuk pasien safety jauh lebih baik ya. Tapi bukan berarti pemeriksaan tambahan itu wajib hukumnya di sini. Dan itu
pasien juga harus tahu, Dikomunikasikan ya dok ya. iya, ya harus ngerti seperti itu ya. Iya, Jadi jangan yang satu arah saja betul. ya. Setuju. Itu aja, Dok. Jadi apa guna kita melakukan USG? Mungkin harus diinformasikan ke pasien tersebut. Saya melakukan USG untuk apa? Saya butuh pemeriksaan USG transvaginal sebenarnya untuk apa? Kita butuh USG 4D-nya sebenarnya untuk apa? Ini kan memang harus diterangkan ke pasiennya. Apakah cukup hanya pemeriksaan fisik saja, ataukah memang USG memang sangat diperlukan oleh pasien tersebut? Karena memang beberapa hal harus disesuaikan juga dengan setting di tempat kita bekerja. Tentu di klinik umum, klinik utama beda dengan rumah sakit tipe A dan sebagainya. Dan ini memang harus dikomunikasikan sejak awal bahwa fasilitas kita, rumah sakit kita hanya memiliki ini. Kemudian kalau kita ingin merujuk pada pemeriksaan yang lebih canggih, ya kita harus konsultasikan, harus kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Ini pertanyaan masih cukup banyak, mohon maaf. Tapi jamnya kok sudah jam 11 Pak Yusuf. Jadi Iya, gimana ini? mohon maaf. Nanti diperpanjang aja Jadi- topiknya Dokter Hood. Ya, ada seri Ini banyak berikutnya. mungkin dalam praktek sehari-hari gitu ya, etika aplikasi etika obstetrik ginekologi dalam pelayanan maternal neonatal sehari-hari gitu, mungkin banyak sekali pertanyaan tuh yang mungkin bisa Ternyata rame saya kan kira Mbak Ruth, demikian. ya. Iya, Iya. akhirnya ramai juga ini. Dan topik-topiknya menarik sebenarnya kalau kita bisa mengkajinya pelan, karena kadang-kadang kalau kita melakukan sendiri itu nggak sadar bahwa ada konsekuensinya, ada konsekuensi dari teman sejawat yang lain, Sama. dari pemeriksaan kita, dan sebagainya ya. Ya, Dokter Betul. Hood kadang-kadang gini ya, sering kan kita bercanda ya. Kita kalau ke Singapura itu nggak berani bawa rokok seperti itu ya. Terus kalau balik lagi, ya balik kebiasaan lagi ya. Sama, mana berani kita ya pergi ke negara maju yang aturannya ketat, kemudian kita gampang lakukan pengambilan gambar atau video. Padahal kita juga nggak baca di negara tersebut bagaimana aturan itu kan misalnya ya. Nah, tetapi Jadi kenapa lingkungan kita ya, Dok, bisa? ya? Iya, makanya memang kita topik ini mungkin nggak bisa selesai di apa ya kita Ya, betul. bicarakan ya, kita punya insight baru tentang Ya, ini betul. ya, etika ini ya. Mungkin bisa dilanjut kapan-kapan, Dokter. Saya kira memang ini menarik karena memang sangat berhubungan dengan dinamisasi di masyarakat ya. Masyarakat tingkat sosial kita juga berhubungan, antar manusianya juga berhubungan, bagaimana proses pembiayaan itu tadi. Jadi Vigo ini memang sudah membuat guideline bahwa kita ini memang artinya kita harus siap mengenai perubahan-perubahan di tingkat masyarakat ya, dari pelayanan kesehatan kita ya. Bagaimana kita berhubungan dengan akhirnya juga mempengaruhi di pembiayaan, asuransi, organisasi profesi, kewajiban kita kepada masyarakat ya, motif preventif dan sebagainya sangat-sangat berkaitan erat. Saya kira demikian, Dr. Yusuf matur nuwun, Dr. Rizky mengenai insight-nya, dan ini menjadi menjadi hal yang mengingatkan kita ya, reminder dari hal yang memang sebenarnya menjadi dasar kita melakukan pekerjaan kita sebagai dokter obgyn yang memang sangat spesifik ya, mengenai hak perempuan yang terus dinamis begitu, yang berkembang ya ilmunya mengenai hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian hak janin pun sudah mulai muncul, ya, hak embrio transfer juga muncul dan sebagainya. Ini yang jadi perhatian kita bahwa ilmu kita semakin besar. Tapi memang insya Allah kalau kita berpegang pada etika profesional kita, ya, kita kembali kepada contoh-contoh guru-guru kita yang baik, akhirnya kita akan selamat memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mengutamakan patient safety dan kenyamanan dan kerahasiaan dari pasien-pasien kita. Saya kira saya tutup demikian, Dr. Yusuf, Dr. Rizky, matur nuwun, dan saya kembalikan ke Dr. Arif sebagai MC ya. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam, Dr. Hood, Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Yusuf, Dr. Hood, Dr. Rizky kehadirannya dalam acara Tanya Apa Saja pada siklus minggu ini, dan seperti alhamdulillah oleh kedua moderator dan narasumber kita. Jadi semoga nanti akan ada lanjutan lagi di topik yang menarik ini di lain kesempatan di waktu Tanya Apa Saja seri Obgyn SOS. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Terima kasih. Pak Trun, Dr. Arif. Selamat ulang tahun ya. Symposio. Of Ederum Placenta. Focusing on placenta accreta spectrum and complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025.